Kisah dimulai pada masa Perang Dunia II berlangsung dengan menampilkan sebuah keluarga yang terdiri dari ibu bernama Odell dan kedua anaknya yang bernama Philip dan Katie, sedang dalam perjalanan bersama ratusan orang pengungsi lainnya. Odell merupakan janda anak dua karena suaminya sudah meninggoy ketika bertugas sebagai tim medis di medan perang. Saat itu, seluruh warga kota Paris diperintahkan untuk mengungsi setelah Jerman menyerang kota tersebut. Karena dalam keadaan panik, Odell dan anak-anaknya tidak sempat membawa persediaan yang lengkap. Tidak hanya mereka, tapi pengungsi lainnya juga membawa barang-barang seadanya saja. Mereka sampai kesulitan untuk sekedar mendapatkan sebotol air minum. Dalam situasi seperti sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa mereka percaya. Karenanya, Odell terpaksa menolak memberikan tumpangan kepada seorang pria yang sedang terluka yang kemungkinannya adalah tentara. Karena bisa saja dia adalah pihak musuh yang sedang menyamar. Sehingga Odell tidak mau mengambil resiko yang bisa membahayakan nyawa anak-anaknya. Keesokan harinya mereka kembali terjebak macet karena banyaknya pengungsi. Maklum saja pada masa itu belum semuanya memiliki mobil. Sebagian masyarakat hanya memiliki gerobak untuk membawa barang-barang. Saat itu terjadi situasi yang mencekam ketika tentara musuh menjatuhkan bom untuk menyerang warga sipil. Philip yang panik sempat mencoba lari tepat sebelum bom jatuh. Beruntung ada seorang pria yang segera menahannya untuk membuat Philip tetap tiarap. Setelah pesawat musuh pergi dari sana, pria tersebut mengajak mereka bersembunyi di dalam hutan. Karena jika mereka berada di area terbuka, tentu sangat mudah terlihat oleh musuh. Mereka langsung mengikuti instruksi pemuda tersebut. Meski begitu, Odell sendiri sebenarnya tidak terlalu mempercayainya. Akibat serangan barusan, Odell juga sempat ngompol yang membuat pakaiannya kotor. Odell sendiri beranggapan akan lebih baik jika mereka tetap bersama rombongan pengungsi lainnya daripada bersembunyi di dalam hutan bersama remaja yang tidak mereka kenali. Apalagi pria yang bernama Ivan ini justru mendukung tentara Jerman menyerang salah satu kota dengan alasan untuk mengurangi orang bodoh yang ada di sana. Odell yang merasa Ivan tidak bersimpati pun mengata-ngatainya dengan berkata kalau Ivan juga orang bodoh. Ivan yang kesal langsung meninggalkan mereka untuk mencari tempat tidur di dalam hutan. Philip yang lebih mempercayai insting Ivan dalam bertahan hidup langsung mengejarnya. Dia meminta maaf atas ucapan ibunya tadi. Philip bahkan bersedia membayar Ivan dengan jam tangan peninggalan mendiang ayahnya, asalkan dia mengizinkan mereka untuk ikut dengannya. Beruntung Ivan bersedia dan memaafkan Odell. Malam itu mereka terpaksa tidur di dalam hutan. Karena tidak bisa tidur, Odell menghampiri Ivan yang sedang membuat api unggun. Saat Odell bertanya berapa usianya sekarang, Ivan menjawab dia sudah 17 tahun. Esok harinya, Ivan berhasil menemukan sebuah rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya di dalam hutan dan jauh dari perdesaan. Jadi mereka bisa menggunakan rumah itu untuk bersembunyi. Odell kurang setuju dan menyarankan mencari desa terdekat. Ivan memberitahu semua desa terdekat sudah dievakuasi oleh tentara Prancis. Karena Philip dan Katie memaksa untuk ikut dengan Ivan, Odell pun terpaksa menurutinya. Namun dia tidak akan tinggal di sana karena Odell hanya akan menggunakan teleponnya saja. Odell berharap bisa menghubungi tentara Prancis untuk meminta bantuan. Saat berada di gerbang, Ivan kembali bertanya, apakah Odell memang tidak ingin istirahat dulu? Paling tidak demi anak-anaknya karena mereka pasti sudah kelelahan. Berhubung semua pintu dikunci, Ivan terpaksa memanjat dinding untuk masuk melalui jendela yang ada di lantai paling atas. Setelah berhasil masuk, Ivan malah memotong kabel teleponnya dengan tujuan agar Odell tidak bisa menghubungi tentara Prancis. Ivan sepertinya tidak ingin berpisah dengan mereka. Dia menganggap jauh lebih aman tinggal di rumah ini daripada di tempat pengungsian. Saat Ivan dan yang lainnya sedang mandi, Odell langsung menelpon pangkalan militer. Tapi tentu saja tidak berhasil karena teleponnya tidak berfungsi. Tak lama Katie datang ke sana lalu berkata kepada ibunya, dia dan Philip ingin tinggal di rumah ini untuk sementara waktu. Mendengar itu, Odell pun bersedia menginap semalam. Apalagi dia melihat anak-anaknya juga senang bermain dengan Ivan. Setelah itu mereka langsung menyantap makanan yang masih ada di sana. Ivan kemudian mengajak mereka minum anggur yang tersedia di rumah tersebut. Karena ada beberapa pilihan, Ivan menyuruh Odell yang memilihnya. Odell kemudian menyebutkan satu merek dan meminta Ivan menuangkannya. Tapi Ivan menyuruh Odell melakukannya sendiri dan pergi begitu saja. Hal itu akhirnya membuat Odell menyadari kalau Ivan tidak bisa baca tulis. Esok harinya Odell bersama kedua anaknya langsung mendatangi desa terdekat mencari bantuan. Seperti yang dikatakan Ivan kemarin, semua warga desa sudah dievakuasi. Tak lama satu pesawat pengebom Jerman melintasi wilayah ini. Beruntung mereka berhasil sembunyi di bawah pohon.
Sadar situasi di luar sangat tidak aman, Odell akhirnya bersedia kembali ke rumah tadi dan akan bersembunyi di sana selama beberapa hari. Malamnya, Odell mendengar Philip sedang membahas mengenai senjata bersama Ivan di kamarnya. Odell langsung datang ke sana dan memarahi Ivan karena membawa senjata ke rumah ini. Dia kemudian bertanya di mana Ivan mendapatkan semua senjata tersebut. Ivan menjawab dia mengambilnya dari mayat tentara. Dalam situasi seperti ini, Ivan menganggap penting bagi mereka untuk memegang senjata demi menjaga diri. Tapi Odell tidak setuju dan meminta Ivan menjauhkan senjata itu dari anak-anaknya. Karena sudah kelelahan, Ivan langsung pingsan saat itu juga. Besok paginya, dia melihat Odell sudah mencuci semua pakaiannya. Ivan bertanya apakah Odell yang melepaskan pakaiannya semalam. Odell menjawab Philip yang melakukannya. Ivan kemudian bertanya apakah Odell juga mengambil senjatanya. Odell mengakui dia memang menyembunyikannya. Dia tidak ingin ada senjata di rumah ini, apalagi sampai jadi mainan anak-anaknya. Odell akan memberikannya kepada Ivan jika nanti dia pergi dari rumah ini. Mereka kemudian makan dengan ayam yang berhasil ditangkap oleh Ivan. Odell yang awalnya tidak suka sama sekali kepada Ivan mulai menyadari kalau dia ada gunanya bagi mereka. Malamnya, Ivan kembali berkelana dan berhasil menemukan sebuah peternakan. Di sana dia juga menemukan mayat seseorang tentara, lalu mengambil barang-barang yang masih berguna. Tapi besoknya Ivan malah kembali dengan membawa ikan. Dia sepertinya sengaja membawa barang random agar Odell tidak curiga. Hari itu Ivan kembali meminta Odell untuk mengembalikan senjatanya. Odell berkata dia baru akan memberikannya jika Ivan pergi dari rumah ini. Mendengar itu Ivan lalu bertanya apakah Odell ingin dia pergi. Odell menjawab dia tetap ingin Ivan berada di sini karena dia sangat membantu bagi mereka semua. Esok harinya, Ivan mengajak Philip jalan-jalan ke hutan. Dari sini terungkap kalau Ivan sebenarnya berbohong tentang orang tuanya. Ivan tadi memberitahu Odell kalau orang tuanya meninggoy akibat perang. Padahal sebenarnya Ivan tidak pernah mengenal orang tuanya. Ivan mengaku sengaja mengarang cerita tersebut agar orang tidak terus bertanya tentang orang tuanya. Saat itu Ivan mencoba bertanya kepada Philip, di mana Odell menyembunyikan senjatanya. Philip berkata dia tidak bisa memberitahunya karena sudah berjanji kepada ibunya. Mendengar itu membuat Ivan marah dan berkata Philip tidak setia kawan. Hal itu akhirnya membuat mereka berdua bertengkar. Setelah itu Ivan diam-diam mengikuti Odell dan Katie. Namun dia ketahuan oleh Katie sehingga terpaksa keluar. Odell kemudian memberitahu Ivan kalau dia akan mengajarinya membaca. Odell berkata dia tahu Ivan ini orangnya kidal, jadi dia akan menggunakan metode yang berbeda. Karena Odell memang seorang guru di salah satu sekolah sebelum perang terjadi. Sorenya Odell bertanya kepada Philip apakah Ivan sudah kembali, karena sebentar lagi mereka akan makan malam. Philip menjawab dengan nada kesal mereka bisa makan tanpa menunggu Ivan. Malamnya setelah Ivan pulang ke rumah, Odell langsung menyuruhnya makan. Ivan kemudian menawarkan minuman kepada Odell tapi dia menolaknya karena takut teler. Odell bertanya apakah Ivan pernah berkencan dengan gadis seusianya. Ivan mengakui tidak tertarik dengan gadis seusianya. Satu-satunya wanita yang tertarik bagi Ivan adalah Odell. Ivan ingin dia menjadi istrinya. Ivan berharap Odell tidak marah kepadanya. Dia hanya mengutarakan apa yang dia rasakan. Karena itu dia meminta Odell tetap menemaninya minum agar besok mereka tidak canggung. Beruntung Odell bersedia meski dia terlihat mulai salah tingkah. Esok harinya Odell mengajari Ivan membaca dan menulis seperti janjinya kemarin. Sorenya Katie dan Philip melihat dua orang tentara yang melewati daerah tersebut. Katie malah menghampiri mereka karena menyukai kudanya. Alhasil mereka ketahuan sedang bersembunyi. Kedua tentara ini mengakui ingin pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena satuan mereka bertugas baru saja dibubarkan. Mereka juga meminta minum dan makan karena sudah sangat kelaparan. Tidak ingin ada masalah, Odell terpaksa mengajak masuk. Tak lama, Ivan akhirnya pulang dari dalam hutan. Dia sangat marah dan ketakutan saat mengetahui ada tentara di sana. Ivan menganggap Philip tidak berguna karena tidak bisa melindungi ibunya. Apalagi setelah mereka melihat kedua tentara itu tidak berpakaian. Ivan yakin mereka sudah menggederabah Odell, padahal kedua tentara ini hanya sedang mandi saja. Ivan yang terlanjur overthinking berniat membunuh mereka berdua. Philip sudah berusaha melarangnya karena yakin Ivan tidak sanggup melawan mereka. Tapi Ivan tidak peduli dan mendorong Philip hingga terluka. Beruntung Ivan mengurungkan niatnya setelah mendengar obrolan si tentara dengan Odell. Ivan menyadari mereka hanya numpang istirahat dan butuh makan saja. Dia kemudian meminta maaf kepada Philip karena sudah melukainya. Tapi Ivan akan bersembunyi dulu selama kedua tentara ini sudah tidak ada di rumah tersebut. Dia tidak ingin bertemu dengan mereka dan menyuruh Philip memberitahu Odell. Hal itu membuat Odell khawatir karena Ivan sendirian di luar sana.
Setelah beberapa jam berlalu, dia sempat mencari Ivan, tapi Ivan tidak kunjung muncul. Odell sepertinya mulai menyukai Ivan setelah dia mengutarakan perasaannya kemarin. Dia terus berusaha melindungi Ivan saat tentara ini menemukan senjata di kamarnya. Malamnya, tentara itu menyarankan Odell kembali ke Paris dan berkumpul dengan pengungsi lainnya. Selain situasi di sana sudah mulai aman, Odell juga punya rumah di sana. Odell menjawab dia akan memikirkannya. Tentara ini kemudian pamit dan mengucapkan perpisahan serta terima kasih karena besok mereka akan pergi saat hari masih subuh. Beberapa saat kemudian setelah tentara ini tidur pulas, Ivan kembali ke sana. Entah kenapa Ivan terlihat sangat ketakutan jika bertemu kedua tentara tersebut. Odell langsung menghampirinya dan memeluk Ivan karena sangat khawatir. Dia kemudian mengajak Ivan pergi di dalam hutan. Sayangnya pada suatu hari Ivan berhasil tertangkap oleh 2 orang tentara. Mereka melihat Ivan berlari di dekat peternakan ayam. Polisi yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap Ivan. Mereka menduga Ivan adalah salah satu dari 4 napi yang kabur dari sebuah lapas. Berdasarkan ciri-cirinya cocok dengan Ivan. Karena itu kedua polisi ini akan membawa Ivan untuk diperiksa. Sementara Odell dan kedua anaknya akan dibawa ke kamp pengungsian. Singkat cerita, selama beberapa hari berlalu di sana, Odell tampak gelisah karena belum mendapatkan kabar dari Ivan. Odell yang sudah jatuh cinta berharap bisa berkumpul kembali dengannya. Sampai akhirnya hari itu polisi datang untuk menemui Odell. Mereka belum bisa mengetahui nama Ivan karena dia tidak mau mengatakan apapun kepada polisi tersebut. Tapi dari ciri fisiknya, polisi menyimpulkan Ivan adalah napi yang dulu kabur. Sayangnya saat ini Ivan sudah tewas karena ditemukan bundir tadi pagi. Berita itu membuat Odell sangat terpukul. Dia tidak menyangka harus kembali kehilangan pria yang baru dicintainya. Namun, Odell tidak memberitahu kedua anaknya mengenai kabar tersebut. Kepada Philip, Odell hanya memberitahu kalau Ivan katanya berhasil kabur dan saat ini sudah sangat jauh. Nah, seperti itulah cerita dari film Les Egarés. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.